Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran 2 ya anak-anak ya. Yang kemarin yang pembelajaran 1 sudah dipelajari ya. Semoga semuanya sudah dipelajari karena ini nanti kan lanjutannya. Jadi di pembelajaran 2 itu lanjutan dari pembelajaran 1. Nanti anak-anak bisa lebih mengamati lagi sambil mengingat pelajaran yang kemarin yang sudah disampaikan oleh Ustadz lewat video yang pertama kemarin, sambil kalian pelajari buku pena. Nah, nanti di pembelajaran kedua ini kita masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Baik, di pembelajaran 2 ini nanti kalian nanti akan belajar tentang yang pertama yaitu menyusun kalimat. Jadi kemarin kan sudah membaca teks, kemudian mencoba mencari kata-kata baru dari teks yang sudah dibaca. Lalu dari kata-kata yang sudah ditemukan itu nanti kita belajar menyusun kata-kata baru itu menjadi kalimat yang sempurna. Nanti kalian semuanya belajar membuat kalimat ya dari kata-kata yang kalian temukan di teks yang sudah kalian baca kemarin itu. Atau nanti kalau misalkan lupa nanti bisa dibaca kembali. Kemudian kalian coba cari kata-kata baru untuk belajar membuat kalimat dari kata-kata yang kalian temukan. Kemudian yang kedua, kita nanti juga akan belajar tentang makna sila pertama pada Pancasila. Yang kalian insya Allah sudah hafal semuanya ya. Sejak dari kelas 1 dulu kalian sudah sering mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Itu selalu dibacakan Pancasila dan kalian menirukan. Nah itu nanti pada pembelajaran 2 ini kita akan sedikit membahas tentang makna dari sila pertama Pancasila yang kalian sudah hafal semuanya. Nah baik, perhatikan pada materi kali ini. Coba kalian ingat-ingat, mungkin kalian pernah melihat ya, itu gambar apa itu? Nah, lihat di situ ada gambar ikan. Mungkin di rumah kalian ada yang punya akuarium ya, akuarium, atau ada yang memelihara ikan lele. Nah, sekarang kan banyak yang memelihara ikan lele. Ada yang memelihara ikan lele, ikan nila ya. Nah, perhatikan itu. Ikan yang kalian pelihara itu bergeraknya bagaimana caranya itu? Nah, kalau ikan itu biasanya berenang itu menggunakan sirip ya, dengan siripnya dia digerakkan untuk biar bisa bergerak ke sana kemari. Jadi dengan sirip yang ada di sebelah kanan dan kiri dibantu dengan didorong dengan ekornya, nah ikan itu bisa bergerak. Nah, kemudian misalkan kamu ketika pagi hari bangun tidur, kemudian keluar rumah habis sholat subuh, kemudian keluar rumah pagi hari itu kan udaranya segar tuh. Biasanya kamu kan seneng jalan-jalan di depan rumah atau naik sepeda goes ya, sekarang itu senengnya goes. Nah, tapi kalau goes gak usah jauh-jauh, di depan rumah aja ya. Nah itu kalian semuanya kan bergerak itu ada yang dengan cara berjalan, ada juga yang berlari. Nah seperti kamu kalau pagi hari itu biar sehat maka berjalan atau berlari-lari kecil di depan rumah, bolak-balik kesana kemari biar sehat ya. Nah jadi manusia itu oleh Allah diberikan kemampuan atau diberikan alat untuk bergerak menggunakan kaki untuk berjalan dan berlari. Seperti kita yang diberikan oleh Allah kenikmatan bisa berjalan dan berlari itu, maka wajib kita syukuri. Nah, kemudian lihat itu ada gambar apa ini? Iya, gambar cicak. Iya betul, cicak. Siapa yang di rumahnya banyak cicak? Pasti banyak cicak semuanya ya di rumah ya. Nah cicak itu kan sampai ada lagunya tuh. Nah, lagunya gimana tuh? Cicak cicak di dinding dan seterusnya. Nanti kamu bisa nyanyi sendiri itu ya. Nah cicak, kalau cicak itu coba kamu ingat-ingat, cicak itu bergeraknya bagaimana? Dia merayap di dinding ya kan, di dinding, kemudian kesana kemari dia mencari apa? Mencari makan. Biasanya yang dimakan cicak itu apa? Iya, nyamuk ya.
oleh Allah. Cicak itu meskipun dia kesana kemari di dinding, nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa terbang, nggak bisa meloncat, tetapi apa, oleh Allah dijamin rezekinya. Nyamuknya datang sendiri, kemudian ditangkap oleh si cicak itu sambil merayap di dinding mencari apa, nyamuk untuk makan. Karena apa, Allah itu sudah menjamin rezeki untuk semua makhluknya, termasuk untuk si cicak itu. Apalagi kita manusia ya, kita harus bersyukur karena diberikan oleh Allah itu kesempurnaan, lebih sempurna dibandingkan cicak, maka kita harus lebih bersyukur. Baik, nah sekarang perhatikan berikutnya. Coba kamu ingat-ingat, kemarin sudah belajar di pembelajaran 1 itu tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya kan? Di ciri-ciri makhluk hidup itu pada teks yang kita bahas kemarin itu disebutkan beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Maka dari teks yang kemarin sudah dibaca itu kamu pasti menemukan kata-kata baru di teks itu. Nah, kata-kata baru itu bisa kamu buat menjadi sebuah kalimat dengan kata-katamu sendiri. Jadi tidak seperti yang ada di dalam teks atau di dalam buku, tetapi kamu bisa menyusun menjadi sebuah kalimat dengan kata-katamu sendiri. Contoh seperti ini. Coba perhatikan ini contohnya. Nah, mungkin kemarin ketika kalian membaca teks itu menemukan kata berkembang biak, ya kan? Coba diingat-ingat, ada kata-kata berkembang biak. Nah, kata-kata berkembang biak ini bisa dibuat menjadi kalimat, contohnya seperti ini. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Nah, ini contoh kalimat. Jadi nanti kalian bisa membuat kalimat yang lain, atau kalian menemukan kata-kata baru yang lain, kemudian kalian bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat menggunakan kata-katamu sendiri. Nah, nanti kalau misalkan masih bingung, kamu boleh minta bantuan kepada bapak sama ibu ya. Jadi di rumah nanti bisa minta bantuan kepada orang tua untuk berlatih membuat kalimat ini. Ini contoh yang Ustadz berikan dengan kata-kata berkembang biak. Atau ada juga ini kata, kalian menemukan kata bernafas. Nah, bernafas. Kata-kata bernafas ini juga bisa dibuat menjadi sebuah kalimat. Contohnya ini, makhluk hidup bernapas setiap saat untuk mendapatkan oksigen dari udara. Nah, jadi dengan kata-kata bernafas ini kamu bisa membuat sebuah kalimat seperti di bawah ini. Gitu. Nah, jadi nanti kalian sambil diingat-ingat, atau nanti kalau misalkan sudah lupa boleh dibuka di buku Bupena lagi, di dalam teks tentang ciri-ciri makhluk hidup, kamu cari kata-kata baru di situ, lalu kemudian kamu berlatih membuat kalimat dengan kata-katamu sendiri. Nah, jadi nanti di halaman 8 dan 9 di buku Bupena, nanti kamu bisa buka bukumu itu. Nah, sekarang kan bukunya baru semuanya ya. Ada yang baru, ada yang baru lihat, ada yang mungkin dibelikan baru oleh orang tuanya, alhamdulillah. Nah, itu dibuka bukunya halaman 8 dan 9. Nah, di situ ada teks, nanti kamu lihat. Di teks itu kemudian cari kata-kata baru, kemudian kamu berlatih membuat kalimat dengan kata-katamu sendiri. Nah, berikutnya nih, lihat. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ya, ini adalah gambar lambang negara kita, yaitu Garuda. Nah, Garuda Pancasila. Nah, kemudian di dadanya itu ada gambar bintang. Nah, gambar bintang ini menunjukkan sebagai simbol sila pertama pada Pancasila, yang bunyinya bagaimana? Yaitu ini, ketuhanan yang Maha Esa. Semuanya sudah hafal semua kan? Nah, kemudian dari sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, itu kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Yaitu kita sebagai bangsa Indonesia itu mempercayai dan bertakwa, atau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang sudah menciptakan alam semesta ini dan juga menciptakan kita semuanya. Kemudian yang kedua, bentuk pengamalan Pancasila yang kedua itu apa? Yaitu selalu berdoa kepada Allah. Jadi berdoa itu kan apa ya? Berdoa itu kan meminta. Memintanya itu kepada Allah semuanya. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, kita akan diberikan pahala. Karena berdoa termasuk
salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk pengamalan Pancasila yang pertama dari Pancasila adalah bersyukur atas nikmat yang telah kita dapatkan. Jadi Allah memberikan nikmat kepada kita itu kan banyak sekali, maka kewajiban bagi kita adalah mensyukurinya. Baik, itu ya, nanti kalian harus senantiasa mengamalkan ini Pancasila, sila pertama ini. Kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah harus senantiasa mengamalkannya, karena ini sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah yang sangat banyak sekali ini. Baik, nanti pada pembelajaran kedua ini mungkin itu materinya, nanti kalian untuk memperdalam lagi bisa kalian lihat di dalam buku pena kalian, kemudian di sana ada soal-soal latihan, nanti bisa untuk berlatih di rumah dengan bimbingan orang tua. Jadi nanti bersama dengan orang tua bisa belajar bersama-sama. Kalau ada kesulitan nanti bisa berdiskusi dengan Ustadz. Jadi itu yang bisa disampaikan. Selamat belajar, semoga nanti diberikan kemudahan oleh Allah. Dari Ustadz cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.